Item Anda dipindahkan ke SSD M2. Oke. Lihat guys, 110 giga loh. Gak nyampe semenit loh. Gila. Oke guys, balik lagi di channel Etu Pratama. Kali ini saya mau upgrade SSD PlayStation 5 yang ada di belakang saya ini. Oke, ini tuh PlayStation 5 tahun 2023 ya, yang saya beli bulan November kemarin 2023, yang dimana bawaan SSD-nya ini memiliki storage 800 GB ya teman-teman, belum kepotong sama sistem ya, bisa kita pakainya itu cuma 600 GB-an ya teman-teman. Untuk pembelian PlayStation 5 dengan kapasitas 800 GB itu. Makanya kali ini saya mau upgrade SSD-nya. Makanya video kali ini kita bakalan sama-sama lihat gimana sih proses upgrade atau penambahan storage SSD pada PlayStation 5. Nah, kebetulan saya menggunakan SSD dari Adata Gemix X70 blade dengan kapasitas 2 TB. Terus setelah saya lihat beberapa review di YouTube ya, kalau si XPG Gemix ini tuh udah ada heatsinknya, cuman tipis teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk menambahkan heatsink tambahan dari Lexar. Oke, seperti apa proses pemasangan atau upgrade SSD dari PlayStation 5 itu sendiri? Untuk membuka atau mau mengupgrade SSD itu, perhatikan baik-baik ya posisi si PlayStation-nya itu, yang logonya itu ada di bawah ya teman-teman tuh. Ini logonya itu posisinya ada di bawah, atau di video room-nya itu di atas ya guys. Terus langkah selanjutnya, ingat-ingat di mana letak logo PlayStation yang tadi di bawah itu, ada di sebelah sini ya berarti. Nah terus kalian tinggal tahan bagian yang ada logo PlayStation-nya, oke? Terus angkat bagian panel atasnya nih. Diangkat, terus tarik ke bawah, oke? Angkat, tarik, tuh. Simple kan? Tuh, mudah guys. Nah, lihat. Jadi dalamnya itu buat kalian yang belum tahu atau belum lihat nih seperti ini. Di sini ada DVD room-nya untuk BD atau Blu-ray disk-nya. Terus di sini ada fan atau coolernya. Nah, letak kita memasukkan SSD-nya ada di sebelah sini ya guys tuh. Jadi si Sony PlayStation itu udah menyediakan space khusus untuk kita mengupgrade SSD PlayStation 5 itu sendiri, oke? Kalian hanya perlu membuka si baut ini ya guys. Kalian tinggal buka, simpan. Nah, tuh. Di sini ada space atau untuk menyimpan storage tambahan ya, guys. Nih. Di sini sudah disediain sebenarnya baut untuk nanti disimpan atau untuk menempelkan SSD-nya. Jadi kalian tinggal masukin ke sini, terus kita obeng dengan baut yang sudah disediain ya, teman-teman. Nah, sekarang mari kita buka SSD eksternal tambahannya, oke? Saya pakai dari merek Adata XPG Gemix S70 Blade ya guys. Ini tuh M2 2280 PCIe Gen 4 SSD guys, tuh bisa kita lihat. Di sini juga udah ada keterangannya work with PS5. Jadi ini kompatibel untuk PS5 ya guys. Nah, sekarang kita buka. Bisa kita lihat, kita mendapatkan satu buah SSD Adata dan heatsink bawaan ya. Cuman tuh, ini tuh tipis banget ya guys. Makanya saya beli lagi tambahan heatsink dari merek Lexar. Nah, ini untuk SSD-nya guys. Uts. Nah, ini dia heatsink tambahannya ya guys. Tuh,
ini heatsink dari merek Lexar LPAH 100. Oke, kita lihat dalamnya kita dapat apa aja ya. Dalamnya kita dapat, nah ini dia si heatsinknya itu sendiri guys. Nah terus kita dapat juga obeng sama ininya tuh, perekatnya lah ya. Untuk tutorialnya kalian bisa lihat di sini ya, ada di belakang dusnya. Posisinya itu ini paling atas, kita pakein thermal pad-nya ini. Kita posisi si SSD-nya di tengah, tempelin lagi thermal silikonnya ini, silikon thermal pad-nya lagi. Nah, baru kita tempelin ini, guys. Tuh. Si dudukannya ya. Bisa kita lihat tuh. Nah, jadi ini, guys. Oke. Oke, sekarang coba kita rakit ya. Langkah pertama kita buka dulu semua bautnya yang ada di sini dengan obeng yang sudah disediain ya, guys. Ada 4 dudukan untuk skrupnya. Ya, kurang lebih kalau udah lepas kayak gini ya, guys. Posisinya itu, nah, ini pentokin ke sini, oke? Terus nanti ini juga sama pentokin. Nah, jadi nanti ada space untuk ininya tuh, untuk colokannya, oke? Nah, ini untuk thermal silikonnya, silikon thermal padnya kita dikasih 4 mungkin untuk jaga-jaga ya. Oke, ini untuk bagian bawahnya ya, guys. Jangan lupa, ini untuk bagian bawahnya yang ada stikernya ini. Gak perlu kalian copot ya. Jangan lupa ini pentokin ke sini. Tuh, jadi nanti seperti ini ya, guys. Terus ini untuk bagian atasnya, ambil lagi. Nah, ini untuk bagian atasnya ya, guys. Tuh, ingat-ingat ini di sini. Ih, cakep banget. Oh, sebelum ditempelin jangan lupa ininya di skrup dulu ya, guys. Oke, guys, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Oh ya, saya tadi lupa nginfoin ya, teman-teman. Jadi untuk thermal padnya itu, silikon thermal padnya itu ada 2 ukuran ternyata. Ada 2 ukuran ternyata, ada yang agak tebal. Nih, ini ukurannya. Masih. Nah, ini yang paling tebal. Terus ada yang paling tipis. Nah, kalian pilih yang paling tipis ya. Jadi nanti teman-teman bisa nge-screw 4 sisi ini. Soalnya tadi saya salah pakai yang tebal, nggak bisa di-screw. Nah, sekarang saya udah ganti itu bagian yang thermal silikonnya itu yang paling tipis. Jadi kalian kalau udah seperti ini, kalian tinggal masukin seperti ini, guys. Nah, sampai bunyi. Nah, oke. Habis itu kalian tinggal skrup bagian sininya dengan skrup yang udah disediain oleh si Sony-nya, oke? Jangan lupa ininya tempelin lagi. Oke guys, untuk heatsink dari Lexar ini dengan ukurannya itu paling pas untuk PS5 ya, guys. Jadi ada beberapa mili untuk heatsink itu ukurannya ya. Dan untuk XPG Genix S70 blade ini cocok dan pas banget menggunakan heatsink dari Lexar, oke? Nah, kalau udah kalian tinggal tempelin lagi ininya ya dengan posisi yang sama. Caranya juga kayak tadi. Nah, tinggal tekan dan ke bawahin sampai bunyi. Nah, udah deh. Sekarang kita lihat, kita nyalain PS5-nya ya.
Oke guys, sekarang kita udah masuk ke booting PS5-nya ya. Ketika pas sudah nyala, kita langsung ada notif penyimpanan SSD M2. Untuk menggunakan SSD M2, Anda perlu memformatnya. Jika Anda memformat SSD M2, semua data yang ada di dalamnya akan dihapus. Jika Anda ingin melanjutkan penggunaan PS5 tanpa memformat SSD M2, matikan PS5, lalu lepas SSD M2. Ingat, data tersimpan, cuplikan layar, dan klip video tidak dapat disimpan di penyimpanan SSD M2. Nah, jadi kita langsung pilih aja format SSD M2-nya ya. Jangan matikan PS5 atau lepas SSD M2 Anda. Oke. Nah, kita tinggal tunggu aja. Berikut ini adalah kecepatan SSD Anda. Jika Anda mengalami masalah saat bermain game nih yang diinstal di penyimpanan SSD M2, coba install di penyimpanan konsol guys ya. Jadi kita mendapatkan kecepatan membaca 6371 MB guys tuh. Ini tuh udah kenceng banget guys untuk harga SSD teraffordable menurut saya ya untuk saat ini. Oke. SSD telah diformat. Untuk membuat tempat penginstalan game Anda, pergi ke pengaturan penyimpanan dan lokasi instalasi. Untuk SSD M2 dengan aman matikan untuk melepas. Nah, kalau teman-teman pengen melepasnya lagi, matiin dulu terus kayak tadi lagi ya, oke? Oke. Udah deh, simple kan? Tuh. Sekarang saya mau nyoba pindahin game ya. Kita lihat dulu. Nice tuh guys, lihat. XPG GameX S70 Blade. Ukuran 2 TB. Jadi enggak terganggu oleh sistem sama sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman mendapatkan kapasitas 2 TB ya udah 2 TB. Beda dengan penyimpanan konsol yang ukurannya itu 800 GB-an. Kita cuma untuk data lainnya itu udah kepotong 41 GB-an guys. Sekarang tuh. Nah, untuk sistemnya cuma kepotong 525 KB guys. Gila. Ke lokasi instalasi dulu ya. Kalian jadi bisa mengaturnya kalau misalkan download atau beli game, kalian pengen disimpan di penyimpanan konsol atau di penyimpanan SSD M2 nya langsung guys tuh. Kita bisa pilih ya. Ini untuk game PS5 dan PS4. Nah, kelebihannya SSD yang ditempelin langsung ke dalam istilahnya itu kita bisa langsung mainin gamenya di SSD-nya guys. Kalau misalkan kalian beli eksternal SSD yang nggak ditempelin langsung, itu kita cuma bisa nyimpen gamenya aja. Tapi kalau misalkan mau mainin gamenya, kalian harus pindahin dulu ke penyimpanan konsol. Nah, itu perbedaan dari kita membeli SSD eksternal yang ditempel langsung ke dalam PlayStation-nya. Oke. Nah, sekarang kita cobain pindahin salah satu game yang ukurannya paling besar coba. Nah, ini kan RDR 2. Kita coba pilih untuk dipindahkan. Penyimpanan konsol. Nah, kita coba ya. Game dan aplikasi di penyimpanan konsol. Ini ukuran 110 GB. Kita lihat seberapa lama ya dia memindahkan file dari konsol ke penyimpanan SSD. Item Anda dipindahkan ke SSD M2. Oke. Lihat guys, 110 GB loh. Gak nyampe semenit loh. Gila. Mantap guys. Recommended banget buat kalian yang pengen
upgrade penyimpanan PS5-nya tuh. Wow, gila. Sekarang kita cobain lagi, penasaran deh. Pilih semuanya berapa ini? Tuh, lihat. Totalnya itu 365 giga nih ya. Kita lihat berapa lama transfer file 365 giga ke SSD M2 ini. Oke. Kita lihat 1 2 3. Lihat guys tuh. Kita copy file 365 loh. Hampir mau setengah terabyte. Cuma 3 menit guys. Tuh lihat. detik. Anda tidak memiliki game atau aplikasi apapun yang dapat dipindahkan tuh. Jadi game atau penyimpanan di konsol kita udah kosong ya guys. Tuh. Ruang kosong 101,5 TB lagi guys. Saya udah pindahin semua gamenya ya. Sekarang kita coba apakah ada masalah setelah kita pindahin gamenya ya. Kita coba mainin bentar. Bootingnya 1, 2, 3, 4. Cuma 4 detik guys. Oke, kita coba mainin. Nggak ada guys, nggak ada apa namanya. Nggak ada nge-lag sama sekali nih guys. Iya. Oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Thank you buat kalian yang udah mengikuti video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.